Welcome back to MG Auto. Setelah part 1 restorasi Livina yang tentang suspensi udah kelar ya, kita lanjut di part 2-nya. Part 2-nya akan kita kerjakan engine-nya yang udah macet dari awal ya. Udah sekitar 6 bulan katanya dibiarin. Kita udah bongkar, kita berusaha perbaiki ya. Ya. Supaya juga nggak terlalu teknikal, videonya ada beberapa bagian yang kembali kita skip, dan dengan SDM dan gadget yang ada, kita berusaha maksimalkan apa yang kita kerjakan. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita kerjain ya guys, oke? Punya karatannya. Udah orang nggak bisa ya Iya, digunting ya? nggak bisa. Dia mau pasti ini lagi, keluar lagi. Kelamaan kayak keren airnya. Ya, paling kalau dioning nggak hilang kok masih Nggak ada. hilang. Titiknya masih kasar gitu. Oke bos, ini blok mesin sudah kembali dari tukang bubut, udah di oversize. Tadinya awalnya kita mau honing aja dengan piston standar, tetapi ternyata di tengahnya ada dalam ya, karena bekas pistonnya bekas macet, jadi terpaksa kita oversize. Berikut ini ada piston dan setangnya, size baru ya, 50 naik ke 50. Kelihatan bos. Ya, terus ada jetnya, jet olinya buat spray ke silinder. Oke. Sebelum kita rakit, tentunya baiknya kita bersih-bersihin dulu ya, supaya nggak ada kotoran. Sekaligus sesuai dengan tagline kita, bahwa yang penting itu bersih dan benernya. Oke, kita cuci dulu bos. Kita semprot dulu bos. Kita kasih oli biar nggak karatan. Yang bracket engine standnya dulu ya. Ini baut yang bell housing M10 kali 1,5. Kalau pakai baut gearbox aslinya nggak kurang panjang ya. Ini ada stok bautnya. Kalau yang belakang, yang bawah bisa pakai mur baut panjang. Kita angkat dulu ya ke standnya, engine standnya. Ya. Nasi padang pakai rendang, bos. Masuk. Ya. Miringin dulu. Salah. Ya, pasang pinnya. Pasang juga pipanya. Pasang oil sprayernya. Satu. Dua. Tiga. Ada knocknya ya bos. Empat. Kencengin. Pasang metalnya, metal duduk ya. Metal bulan.
Kasih gemuk sedikit biar nggak kemana-mana ya, tetap di hatimu. Biar licin ya. Masukin crankshaftnya. Kasih oli lagi dikit. Coba puter ya. Ya, enteng ya. Pasang cap bearingnya, metal duduk, kasih oli. Tengah dulu. 2, 4, 5, 1. Puku-puku dikit supaya rapet. Petin bautnya. Tandanya harus ke depan ya, ke alamat rumah. Kita kencengin. Step satunya 3,3. 3,3 kilo. Duanya plus 60 derajat. Kita tes putar dulu setelah kita kencengin semuanya. Kenceng ya. Terus kita putar mesinnya. Ngadep sini ya. Ya, ngadep sini. Nah. Up. Ya. Sebelum kita pasang ringnya dan pistonnya, kita cek lebih dahulu ya. Tapi tukang bubutnya ya terpercaya juga sih, bagus pastinya. Ya. 30. Bagus ya. Pasang ringnya. Ring oli. Second ring. Jangan lupa ini ada tanda ya. Tulisannya di atas. Terus top ring. Ada 50 sama tulisannya. Kode R biasanya ya. Kasih oli. Press ringnya. Puku-puku. Masuk. Kita pasang dulu 1 dan 4, turunin. Pasang capnya. Kasih oli. Momennya adalah 2,8. 0. Kendorin lagi. Kencengin ke 2 kilo. Piston nomor 2. Press ringnya.
Masuk. Piston nomor 3. Press ringnya. Masuk, bos. Pasang cap on rod bearingnya, kasih oli. Nomor 3-nya. Kencengin ke 2,8 kilo, bos. Kemudian kendorin lagi. Kencengin lagi, torque to 2 kilo. Bahin ke 60 derajat. Setelah semua terpasang, bos, kita coba puter-puter dulu. Kita pasang dulu karternya. Jangan lupa ada o-ring buat yang sedot oli. Biar nggak masuk tikus ya, kita tutup dulu karternya. Masuk, bos. Pasang baut-bautnya. Kelar, bos. Pasang karter yang kecilnya, oil pan bawah. Oke, bos, kita coba pasang headnya ya, kita balik dulu. Knocknya masuk, bos. Rapetin bautnya. Tiganya plus 75 derajat. Pasang noken as, in dan X-nya. Termostat dan filter oli. Pasang pompa oli, jangan lupa ada o-ringnya 2 ya.
ke situ 2. Ntar jadinya harapan palsu ya, olinya nggak kesedot kalau bocor. Oke guys, bos, kita zoom dulu. Ini tanda timing mark yang di crankshaft ada 1 ya, di bawah situ. Harus pas ya tandanya. Kalau yang timing chain yang buat pompa oli ya sembarang aja ya, karena ya hanya berputar mengikuti mesin ya. Tapi yang di crank itu ada 1 di situ. Untuk bagian atas, berikut adalah tanda timing mark untuk bagian crankshaft in dan X-nya. Harus pas ya, kanan dan kiri itu. Kemudian cek valve clearance. Hati-hati, jangan kalau nyekirnya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu banyak juga. Untuk yang X, rentang toleransinya tuh di 25 sampai 35 ya. Begitu juga yang in, dalam kondisi dingin antara 25 sampai 35. Terus kita cabut ganjalan paku buminya. Lanjut kita pasang tensioner bagian timing chain yang pompa oli. Pluk. Pasang cover timingnya. Kelar bos. Sang pulinya. Pasang valve covernya. Lanjut ke exhaust manifold. Oil control valve. Kita turunin dulu ya guys dari standnya. Copot. Ya. Ada harta karun di bawah bos, ya kan? Obeng dan cooler. Kasih ban. Kita turunin. Up. Ya bos, guys, setelah tadi turun dari stand, udah kita pasang seal crankshaft yang belakang. Sekarang pasang flywheel. Kita rapetin dulu bautnya. Kencengin. Oke, semua sudah ready guys. Kita angkat dulu sambil kita cari kekuatan ya. Untuk naikin mesinnya ke bodi, kita coffee break dulu. Oke. Setelah tadi coffee break, Starling ya nongkrong dulu sebentar ya bos. Guys, kita
angkat dulu mesinnya. Ya, setelah engine masuk ke engine bay-nya, ya, yalah. Prosedur terpentingnya adalah ya boleh ya tempelin engine mounting sebagai formalitas kehadiran. Terus yang paling penting adalah torque converter, murnya harus masuk ke flywheel ya. Setelah itu rapetin bell housing dengan kunci 16 ya, kemudian cek lagi baut konverter, murnya masuk ya, semakin masuk ya. Jadi keempat-empatnya nanti setelah kita rapetin maka aman, semuanya masuk. Kencengin baut bell housing yang bagian bawah. Kemudian boleh kita kencengin, rapetin baut engine mountingnya ya, biar kerennya bisa keluar juga. Oke, kita lanjutin besok. Kita istirahat dulu. Matahari juga panas ya. Kita copot dulu kerennya, kita rapi-rapi dulu. Setelah istirahat, bos, mimpi indah sekaligus menyeramkan karena terlalu cakep, takut diambil orang. Kita lanjutin, kita pasang starternya. Terus kita pasang juga water outletnya. Water inlet ini ya. Ingin bagian yang belakang. Yang bagian dua ini sekaligus bracket pegangan kabel. Masukin selang-selang yang ke inletnya. Hancur, bos. Kita lanjut pasang injektornya. Masuk, bos. Koilnya. Cover selang bensin yang ke fuel railnya. Kita pasang cover injektornya. Ada dua baut di bawah ya. Oke, lanjut kita pasang wiring. Di belakang satu ada OCV yang X. Di depan ada OCP yang in, injektor satu ya, double injektor ya, 2, 3, 4, coil 1, 2, 3, 4, cam sensor yang in dan X. Terus di sini ada water sensor. Terus di belakang sini ada oksigen sensor. Yang satu ini ke throttle control, throttle motor ya. Ini ke vakum yang di intake. Terus yang di bawah, di sini ada 12 volt buat starter ya. Terus ada juga signal starter. Terus ada grounding 1. Terus ada grounding 2. Terus ada knock sensor. Alternatornya belakangan ya, belum saya pasang.
Di belakang situ ada juga wiring untuk yang ke crank sensor ya. Kemudian lanjut kita pasang intake-nya. Aduh, kejepit bos, masuk ya. Bautin. Ingin satu di sela-sela kabel. Ujung. Atas. Kiri. Tengah. Bracket yang ketutup head, kameranya kegeser ya. Tangnya, booster rem, terus PCV. Nah, colokin wiring untuk throttle motor, terus vakum, selangnya. Jangan lupa ada baut bracket intake satu lagi sini yang ke cover klep ya. Kita kencengin dulu. Pasang hose filter udaranya yang ke throttle body. Terus yang ke ini ya, ke cover klep. Ini baru ya. Karena yang lama putus. Terus selangnya. Masukin yang ke cover klepnya. Lemannya. Cengin hose-nya. Nggak sesek napas, kita kasih filter udara baru. Masuk, tutup. Karena penyebab utamanya si Vina ini menderita adalah karena overheating, maka ada baiknya ya kita ganti dengan motor fan-nya dengan yang baru. Pasang baling-balingnya. Juga cover pelindung panas yang di belakang, kabelnya kita rapiin dulu ya. Masukin ke pengikat kabelnya, terus kita masukin ke gotnya. Ya, kita pasang cover heat shield-nya. Masuk bos. Juga dengan cooling system yang satunya dan radiator kita ganti baru juga. Ini kebetulan salah beli ya. Ini buat yang Matic yang L10 Livina-nya. Daripada kita kembaliin lagi ke yang jual ntar nyasar, kita modifikasi aja. Kita tutup aja lubang jalur cooler Matic-nya dengan selang ya, daripada nanti masuk beruang kutub. Terus kita pasang fan-nya. Kita pasang fan-nya ke radiator. Setelah radiator masuk pada tempatnya, kencengin apronnya 2 dulu ya, di samping kanan kiri ada 2 lagi. Kemudian kita masukin hose radiator yang atas. Ya, masuk bos. Kabel yang di bawah depan ada sensor tekanan oli 1, ada sensor yang temperatur buat jarumnya, indikator, terus ada 12 volt untuk
alternator, dan ada IC alternator. Kemudian kita pasang beltnya. Tinggal kita kencengin, bos. Jaga keamanan ya. Baiknya kita ganti semua fluida. Kemudian kita ganti filter yang di samping. Ini dia filternya. Udah kotor ya. Masukin yang baru. Pasang tutupnya. Pasang baut filternya. Dan tutup kembali oil drainnya. Kita lanjutkan, kita isi semua fluidanya. Mulai dari oli mesin ya bos. Dan radiator coolant. Dan juga oli CVT harus yang spesifikasi NS3 ya bos. Sebelum kita tes hidup atau cranking sampai hidup, ada baiknya kita coba copot dulu soket fuel pumpnya. Jadi naikin oli dulu ya. Kita starter aja dulu. Akinya kurang kuat ya. Oke guys, bos, udah kita charging akinya. Tadi kita cranking buat naikin oli doang ya. Coba kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hidup ya bos. Alhamdulillah ya, hidup. Hihi. Hidup ya. Alhamdulillah udah hidup. Tinggal kita tes dulu rapi-rapi. Oke bos. Oke guys, setelah kita ganti businya dengan yang baru dan kita cek kembali ignition coilnya, kita dapat running idle yang smooth ya, udah smooth ya, rata. Ya, alhamdulillah udah kelar ya engine-nya. Jangan lupa di like dan subscribe channel MG Auto ini. Nyalakan juga notifikasinya. Jika ada pertanyaan dan koreksi salah cara kerja atau saran ataupun apa, silahkan tulis di kolom komentar. Akan kita lanjutkan di part 3-nya yang tentang body ya, rapi-rapi body lah sedikit. Oke, see you guys on next video.